Hai semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube Mama Angelin. Nah, di video kali ini Mama mau share resep roti sobek yang sering Mama bikin ya. Ini lembut banget, cara buatnya juga mudah. Bahan-bahannya juga mudah didapat. Nah, yang mau tahu cara buatnya, disimak videonya sampai selesai. Bahan pertama, kita gunakan 60 gram gula pasir dan 15 gram susu dan kakao. Tambahkan 200 ml air hangat kuku. Nah, kemudian ini bisa kita aduk sampai gulanya larut ya. Nah, jika gulanya sudah larut, selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan kental manis. Nah, untuk kental manisnya saya gunakan cap enak ya, bisa disesuaikan dengan selera. Tambahkan juga 1 sendok teh ragi. Selanjutnya ini kita aduk ratakan. Jika sudah tercampur rata, tambahkan 450 gram tepung terigu protein tinggi. Nah, ini bisa kita aduk ratakan sampai membentuk adonan dengan spatula. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita tambahkan 45 gram margarin dan sedikit garam. Ini bisa kita mixer. Pertama kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Selanjutnya bisa kita naikkan dari kecepatan rendah menuju kecepatan yang paling tinggi ya. Ini kita mixer kurang lebih selama 10 menit. Nah, di tahap ini jika mixer rusak ataupun tidak punya mixer, bisa diuleni menggunakan tangan ya. Hanya saja memakan waktu yang lumayan lama. Jika menggunakan tangan biasa diuleni kurang lebih 15 menit. Nah, jika ini sudah kita mixer kurang lebih 10 menit dan adonannya sudah kalis elastis seperti ini. Ini bisa kita matikan mixer. Nah, selanjutnya ini kita olesi pinggiran baskom yang kita gunakan dengan margarin, kita olesi tipis. Ini adonan akan kita istirahatkan fungsinya agar adonan setelah mengembang tidak menempel ya. Nah, ini kita istirahatkan kurang lebih 1 jam. Setelah kurang lebih 1 jam diistirahatkan, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Adonan bisa kita keluarkan dari wadah dan bisa kita pindahkan di baking mat ya. Nah, selanjutnya agar tidak menempel di tangan adonannya, tangan kita bisa kita olesi sedikit margarin ya. Nah, ini adonannya bisa kita kempeskan dan kita uleni sebentar. Nah, selanjutnya adonan akan saya bagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya ini akan kita buat lebih panjang ya adonannya. Selanjutnya adonan akan saya bagi-bagi menjadi 20 bagian. Ini tidak saya timbang ya, hanya kira-kira saja. Nah, semua adonan sudah terbagi. Selanjutnya adonan bisa kita cubit-cubit ke tengah. Nah, ini bisa kita rounding atau kita bulatkan ya. Nah, yang sudah bulat bisa kita sisihkan. Untuk adonan selanjutnya juga sama, ini kita rounding. Nah, sampai semuanya selesai ya. Nah, jika semuanya sudah terbulatkan, selanjutnya kita ambil dari yang bulatan pertama. Kita olesi tipis dengan margarin untuk rolling pinnya agar adonan tidak menempel pas kita pipihkan adonan. Nah, ini kita pipihkan adonan dengan perlahan seperti ini saja ya. Tambahkan untuk isiannya, di sini saya gunakan isian seres. Nah, ini kita lipat dan kita pipih-pipihkan atau kita rekatkan.
Nah, rekatkan seperti ini ya agar isiannya tidak keluar. Jika sudah, bisa kita susun di dalam loyang. Nah, sebelumnya loyangnya sudah saya olesi tipis dengan margarin ya. Dan kita lanjut untuk ambil adonan kedua, dan sama ya, ini kita pipihkan. Nah, selanjutnya kita taruh isiannya bisa disesuaikan dengan selera, bisa isi dengan selai kacang ataupun dengan keju. Nah, disesuaikan saja dengan selera anggota keluarga ya. Kemudian ini kembali kita pipihkan dan kita rapatkan. Jika sudah, ini bisa kita susun di loyang, dan untuk semua adonannya juga bisa kita lakukan hal yang sama ya. Nah, setelah semuanya sudah terisi dengan isian, ini bisa kita istirahatkan kurang lebih selama 50 menit ataupun 1 jam tergantung suhu ruangan ya. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, kita bisa siapkan untuk olesannya ya. Di sini saya tambahkan 1 sendok teh susu bubuk dan 2 sendok teh air putih. Nah, ini kita aduk campur ratakan. Untuk topping di atas nanti akan saya taburi dengan keju ya. Nah, setelah kurang lebih 50 menit saya istirahatkan, adonan sudah mengembang ya. Nah, ini bisa kita olesi tipis dengan adonan susu yang sudah kita campur tadi. Nah, ini kita oles ratakan permukaannya. Jika sudah, selanjutnya saya juga punya keju ya untuk topping di atasnya. Untuk topping di atasnya juga bisa gunakan seres ataupun wijen ya, disesuaikan saja dengan selera. Setelah semuanya sudah terbaruri dengan keju, ini adonan bisa kita panggang ya. Nah, ini kita panggang di suhu 180 derajat Celcius dan kita panggang kurang lebih 25 menit. Setelah kurang lebih 25 menit dipanggang, ini rotinya sudah matang. Ini bisa kita keluarkan dari oven. Selanjutnya ini langsung kita olesi dengan margarin ataupun butter ya. Nah, jika punya butter bisa kita olesi dengan butter ya, karena aromanya akan lebih wangi dan rasanya seperti kue yang dijualan di bakery. Oh ya, untuk lamanya waktu memanggang tidak harus sama ya, disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini kita olesi rata semua permukaan roti dengan butter ya. Nah, ini rotinya sudah jadi, ini empuk banget ya. Nah, bisa dilihat dari tekanannya dia kembali ke asalnya. Ini akan saya coba satu ya. Nah, ini ya, terlihat dari tarikannya, serat-seratnya, ini rotinya sangat lembut. Nah, untuk isiannya juga lumer. Ini enak banget ya, anak saya juga sangat suka. Cocok banget buat sarapan, cocok juga untuk teman teh dan teman kopi. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Yang sudah mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih. Yang belum bisa di like dan juga di subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.